Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah salat Jumat, salat subuh yang dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur limpahan nikmat Allah terus berkucuran kepada kita sekalian. Semoga kesadaran kita atas nikmat ini memberkahi hidup kita dan selalu kita menjadi abdan syakuro. Salawat dan salam kepada junjungan termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu hidup dalam keberkahan, kenikmatan agama ini, dan selalu memahaminya. Keluasan agama ini sangat amat luas. Yang ketiga, ini bulan, kata Rasulullah dalam hadisnya, bulan yang banyak dilupakan umat. Bulan, karena dia diapit oleh 2 bulan nanti. Itu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen mengkajikan, mendalamkan adalah ketika kita mengkaji sirah, ada banyak hal yang tidak diberikan ke anbiya terdahulu, ke rasul-rasul terdahulu, itu hanya diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak titik tekannya, istimewanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak amal yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, hanya diberikan kepada Rasulullah. Contohnya Rasul mengatakan tidak diberikan kepada nabi yang lain, salah satunya adalah ghanimah perang, dan itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Salah satu contoh. Begitupun ketika Al-Quran membicarakan tentang surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauman khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim ila akhir ayat. Ayat ini menjelaskan tentang inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian fi kitabillah yauman khalaqas samawati wal ard, dalam kitab-kitab Allah. Fi kitabillah yauman khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan khalaqas samawati wal ard. Jadi ketetapan bulan 12 bulan itu telah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'ata hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram ini telah dikenal oleh nabi-nabi terdahulu. Maka nanti kita akan ketemu, kata baginda Rasulullah, jangan kamu puasa Asyura kecuali didahului dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Karena ketika kita hanya puasa di 10 hari saja, di hari ke-10 Asyura saja atau 10 Muharram, sama dengan yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab, Nasrani. Ini menunjukkan 4 bulan haram ini telah dikenal lebih dahulu oleh anbiya terdahulu. Tapi tidak diberikan ke nabi yang lain bulan yang paling istimewa ini. Dan itu hanya diberikan kepada makhluk yang paling istimewa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diawali dengan datangnya bulan haram. Bulan haram dalam Islam hanya 4. 1 bulan haram mendahului bulan istimewa ini. Maka nanti doa Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak diberikan ke nabi yang lain kecuali kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Titik keistimewaan Rasul, sudah ada 4 bulan haram yang sangat istimewa, tapi Rasul diberikan keistimewaan lain yang tidak diberikan ke nabi yang lain. Maka bersyukurlah kita menjadi umat dari makhluk paling diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak amal-amal istimewa tidak diberikan ke nabi yang lain. Nanti juga hadis yang menyabdakan bahwasanya umat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di yaumil mahsyar adalah umat Muhammad Rasulullah SAW. Kita umat akhir zaman, paling akhir, dan kita yang diawalkan. Jadi ada banyak nanti siro yang akan kita baca, keistimewaan tidak diberikan ke nabi yang lain. Begitu juga nanti 4 bulan ini, 3 bulannya bergandengan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram. 4 bulan ini, 3 bulan ini bergandengan, maka nanti kita akan ngelihat. Ini kadang-kadang ada khilafiyah di masyarakat. Saya tidak pengen sekali lagi, jangan membesar-besarkan bid'ah. Bahkan kadang-kadang ceramah di YouTube di mana tidak ada namanya puasa Rajab, sebagainya disampaikan. Buka lagi hadisnya. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram. Hadis sahih yang bicarakan di kitab Bukhari Muslim. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Dan setiap bulan haram itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nanti puasa di bulan Zulqa'dah, bulan yang paling utama tuh 9 hari bulan Zulhijjah. 1 hari puasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 8, kata baginda Rasulullah, adalah menghapuskan dosa setahun. Tapi ketika puasa di tanggal 9 saat orang lagi wukuf di Arafah, tidak berlaku bagi orang yang sedang haji. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi puasa 9 hari bulan Zulhijjah menghapuskan dosa 10 tahun. Ini luar biasanya puasa bulan Zulhijjah. Nanti puasa Asyura, sehari puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Keluar biasaan bulan-bulan haram. Maka ketika orang berpuasa Rajab, hati-hati kalau kita melarang. Tidak ada sunnahnya puasa Rajab. Yang ada, saya pengen ingatkan, tidak ada larangan pula untuk puasa Rajab. Yang dilarang puasa dalam setahun itu cuma 5 hari. Tolong diingat di otak kita. Kalau ada gara-gara omongan kita, orang nggak puasa Rajab gara-gara bid'ah puasa Rajab nggak ada tuntunannya, tambah lagi ada ini, ada itu, ada itu. Wallahu alam bisawab. Titik tekannya adalah larangan Rasulullah tidak boleh puasa dalam syariat Allah itu hanya 5 hari dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, selesai. Artinya di luar 5 hari ini antum mau puasa tiap hari, mau dijalankan di bulan apapun, falyatafaddal mashkur. Silakan kerjakan. Karena tidak dilarang. Kapanpun antum berpuasa. Mau dikerjakan bagaimanapun silakan. Dan ini titik tekan yang jangan sampai amal-amal khilafiyah diperbesar. Karena hadis yang mendukungnya luar biasa gitu. Amalan-amalan ini tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Memahaminya, ketika kita memahami ini, nanti saya sampaikan di sini terkait dengan luar biasanya bulan Sya'ban. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala as-siyam syahran qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsaru min khusiyam fi Sya'ban. Ini langsung dari lisan Sayyidatul Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala as-siyamu syahran qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Siyamu syahran qat illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyam fi Sya'ban. Dan aku tidak pula melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rasul paling banyak puasa ini bulannya nih. Ya. Hampir-hampir dalam berkata di hadis lain nanti di kitab
Riyadhus Shalihin, di sana disabdakan dari baginda Sayyidatul Aisyah juga mengatakan hampir-hampir Rasulullah itu puasa sebulan penuh kecuali sehari sebelum datang Ramadan. Itu aja yang dia tidak berpuasa. Artinya hampir-hampir sebulan penuh, cuman sehari yang ditinggalkan Rasul di hadis lain. Tapi di bawah ini Rasul nanti mengatakan, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min suhur ma tasumu min Sa'ban. Ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak angkat dari anak Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan ini cucu Rasulullah yang bicara ini. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada ya Rasulullah, lam araka tasumu min Sya'ban min syaharin min suhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Qala dzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Inilah bulan yang Allah akan tunjukkan amal-amal mereka kepadamu. Bainar Rajab was Sa'ban. Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Inilah bulan yang banyak yughfal, dilupakan oleh umat manusia. Yughfalun nasu anhu. Ini bulan yang banyak dilupakan umat manusia. Bainar Rajab war Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Satu bulan haram, satu bulan istimewa. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Inilah bulan yang Allah akan angkat amal-amal kita ila Rabbul Alamin. Luar biasa nih, kepada Rabb semesta alam. Langsung diangkat ke langit, langsung diangkat kepada Allah. Catatan amal itu diangkat di bulan Sa'ban ila Rabbul Alamin. Maka kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Maka aku sangat mencintai ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ini hadis ada di kitab Fikih Sunnah, menjelaskan detail. Yang awalnya tadi artinya Rasul sunnahnya paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Maka tanyakan ke kita semua, benarkah hadis ini? Cung, yang puasa Sa'bannya hampir 90%. Berarti nyunah gitu. Karena ini amalan Rasulullah SAW. Rasul paling terbanyak di bulan Sya'ban. Dan Rasul tidak banyak meninggalkannya puasa di bulan ini. Bahkan Rasul paling senang berpuasa di bulan ini karena amal diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan aku senang ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah, terbanyak puasa Rasulullah di luar Ramadan bulan Sya'ban. Dan bulan ini Rasul paling banyak berpuasa. Semoga nanti makanan di depan gak ada yang makan gitu kan. Kalau masih ada yang makan berarti tidak memahami dahsyatnya sunnah bulan Sya'ban gitu. Kita hanya beretorika sunnah nantinya, tapi mengamalkan sunnah utama ini tidak dikerjakan gitu. Sekali lagi, saya ngambilnya yang nggak putus-putus nih, anak-anak aja yang ribut ya. Karena ini sunnah yang diamalkan Rasulullah. Mari kita kerjakan. Nanti di awal pembicaraan Rasul tentang keutamaan puasa, luar biasanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam lahu illa as-shaim, fa innahu li wa ana ajzi bi, was-siyamu junnah, fa idza kana yaumun saumun ahadukum fala yarfus wala yasab wala yajhal, fa idza syatamahu ahadun qatalahu falyaqul inni as-sha'im marratain, falyaqul inni as-sha'im, falyaqul inni as-sha'im. Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi la khulufun famin siyami atyabu 'indallah yaumal qiyamah min rihil mis walis-shaimi farhatan yafrahu ma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbih fariha bi shaumihi. Ini hadis yang mengawali tentang keutamaan, khasiat dan keistimewaan puasa. Nanti yang Ramadan lebih detail lagi.
Catatan utamanya hadis ini mengatakan kullu amali ibnu Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak cucu Adam itu miliknya. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan ceramah segala-gala istimewa banget sholat ke masjid 5 waktu. Milik ente. Sholat kita 5 waktu ke masjid yang ditunggu-tunggu, bahkan menantinya, terkadang ada yang datang sebelum azan, itu mulia. Tapi milik antum. Berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, bahkan selalu nelpon, datangin orang tua, silaturahmi, memberikan harta terbaiknya kepada orang tua, hebat pahalanya. Tapi milik antum. Baca Al-Quran setiap hari 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, hatam setiap bulan 30 juz, amal ini mulia tapi milik antum. Silaturahim, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Bersilaturahim ke siapapun, memuliakan tamu, memuliakan jiran tetangga, amalan mulia. Bahkan disabdakan Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, orang beriman kepada Allah hari akhir itu memperpanjang silaturahmi, memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Dan ini bagian dari sunnah. Jadi kalau ada tamu nggak dimuliakan, sampai para sahabat tuh kalau datang tamu, ngutang pun mereka lakukan untuk memuliakan tamu. Hebat amal ini milik antum. Semua amalan yang kita kerjakan setiap hari sebagus apapun, istimewa apapun, itu amal milik antum. Jadi sunnah yang paling istimewa adalah illas shaum. Amalan yang paling istimewa dalam hidup kita bukan sholat ke masjid 5 waktu, bukan baca Quran, bukan berbakti kepada orang tua, bukan silaturahim, bukan zikir panjang pagi dan sore, bukan pula amal-amal yang kita rasakan paling istimewa, tapi amal teristimewa hadis ini mengatakan illas shaum. Tidak ada yang lebih istimewa dari puasa. Amalan terbaik kita hidup ini adalah puasa. Jadi jangan terkadang nanti ngomongin ini hebat. Enggak. Terhebat pahala itu puasa. Karena Rasul menyabdakan di hadis ini, setelah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Luar biasanya, puasa milikku. Kata Allah langsung. Wa ana ajzibi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya dengan puasa. Jadi catatan besarnya yang tolong diingat di otak kita, kita punya amalan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar setiap hari 1000 kali. Hebat amal, tapi milik antum. Kita punya amalan setiap hari infak 100.000 kemanapun dikasihkan, atau nanti di Ramadan infak sebanyak-banyak. Hebat amal ini, tapi milik antum. Karena bahasa di sini kullu amali ibnu Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak cucu Adam itu miliknya, lahu. Jadi tidak ada amal perbuatan semua catatannya milik antum. Illa shaum. Kalau anda melogikakan, logikanya gini, bank syariah BSI itu ada di mana-mana. Antum nabung dimanapun silakan, milik antum. Tapi nanti ketika antum punya keistimewaan dengan puasa Ramadan, semua amal antum ditarik ke BSI pusat. Ya. Karena antum punya amal istimewa, maka investasi bank antum itu nggak lagi di BSI manapun, langsung ditarik ke BSI pusat, dimuliakan di sana. Dan semua karena antum punya puasa ini, maka semua amal antum yang lain itu berganjarnya untuk antum. Tapi puasa langsung Allah yang memberi ganjaran. Jadi investasi terbaik, investasi paling istimewa, amal paling indah dalam hidup ini, perbuatan yang dikerjakan paling terbaik dalam hidup adalah puasa. Jadi jangan terlalu berlebihan menceritakan amal-amal lain dahsyat, hebat segalanya. Tidaklah sedahsyat sehebat puasa. Maka orang mulia, orang yang paling banyak berpuasa dalam hidupnya. Karena sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika dia sedang berpuasa. Bahkan banyak nanti hadis membicarakan. Lihat nanti. Salah satu du'a'uhu la yuraddud. 3 orang doanya yang tidak ditolak oleh Allah. Setelah pemimpin yang adil, yang kedua as-sha'im. Yang pertama imamun adil. Yang kedua as-sha'im. Orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah.
Jadi sebelum ana menjelaskan yang lainnya, titik tekannya adalah sehebat apapun amal yang kita bicarakan, diceramahkan, disampaikan dimanapun, amalan paling istimewa itu adalah puasa. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah menyabdakannya seperti ini. Maka nanti kalau antum mau tahu adalah kita semua harus tahu Rasulullah itu ahlul puasa yang paling hebat di muka bumi. Awal yang kita kenal puasa Rasulullah ketika masih di Mekah, puasanya Senin Kamis. Kemudian nanti di ujung-ujung ketika istrinya mau meninggal, Rasul menambahkan dengan puasa Ayyamul Bid. Itu puasa semua dikerjakan Rasulullah masih di Mekah. Baru nanti Rasul menyabdakan dalam hadisnya, sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud. Itu sehari puasa, sehari tidak. Tapi puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, ini bukan amalan Rasul yang paling istimewa. Masih biasa aja puasa ini. Dan semua orang bisa melakukannya. Tapi ada amalan tidak semua orang bisa melakukannya, bahkan Rasul melarang umat melakukannya. Puasa apa? Puasa wisol. Saya bukakan hadisnya. Ya. Ini membuktikan amalan sunnah utama yang dilakukan Rasulullah itu tidak sama dengan hamba. Saking istimewanya makhluk ini. Iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. 3 kali Rasulullah menyebutkan iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. Qalaha thalatha marrah. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala innakum lasatum fi dzalika mithli. Inni abitu wa yut'imuni rabbi wa yasqini. Faqlifu minal a'mali ma tutiaquna. Subhanallah, ini memang nggak banyak dipahami oleh umat sampai hari ini. Puasa Rasulullah itu adalah wisol. Iyyakum wal wisol, kata Rasulullah. Jauhilah berwisol, jauhilah berwisol, jauhilah berwisol. Dia mengatakan ini 3 kali. Qalu, sahabat semuanya kompak di masjid mengatakan qalu, berkata semua sahabat, innaka tuwasilu ya Rasulullah, sedangkan engkau ya Rasul berpuasa wisol. Hadis ini yang menjadi legalitas amalan Rasul itu wisol. Karena sahabat, sedangkan engkau berwisol ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, innakum lastum fi dzalika misli. Sesungguhnya kamu tidak sama dengan diriku. Innakum, kamu semua para sahabat yang di lingkaran Rasul, kamu tidak sama dengan diriku. Apa kata Rasulullah? Inni abitu wa yut'imuni rabbi wa yazqini. Rasul mengatakan, tuan-tuan tidak sama dalam hal ini dengan diriku. Saya bermalam diberikan makan oleh Rabbku, maka lakukanlah amalan itu sekadar sesuai dengan kemampuanmu. Faqlifu minal a'mali ma tutiaqun. Kerjakan amal sesuai kemampuan kamu. Nanti di hadis selanjutnya akan saya sampaikan. Titik tekannya adalah puasa Rasulullah bukan lagi puasa Senin Kemis, bukan lagi puasa Ayyamul Bid, bukan lagi puasa Daud. Bahkan ulama-ulama di Jawa itu mengenal puasa dahar. Puasa dahar itu yang mereka tidak puasa cuma 5 hari, ya. Jadi dari Senin ketemu Senin, dari Jumat ketemu Jumat, dari Sabtu ketemu Sabtu, dari Ahad ketemu Ahad, dari Selasa ketemu Selasa. Mereka ulama-ulama di Jawa kebanyakan tidak puasa hanya pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari di hari Tasri. Sampai hari ini banyak saya menemukan ulama di Jawa puasa dahar. Sehebat apapun puasa dahar, tidak lebih hebat amalan Rasulullah. Rasul puasanya wisol, puasa yang terus nyambung, gak berbuka puasa. Artinya ketika Rasulullah sahur hari Senin pagi, azan maghrib di malam Selasa, Rasul tidak berbuka. Azan subuh di waktu subuh, Rasul gak sahur, melanjut ke hari Selasa, nyambung puasanya, gak putus. Bahkan banyak riwayat yang saya temukan dalam kitab Bukhari, wisolnya Rasulullah itu sampai 6 hari, baru berbuka di hari Jumat.
Emang paling sedikit Rasulullah berwisol 2 hari, paling sedikit, sampai 6 hari wisolnya Rasulullah. Maka nanti kita akan ketemu makhluk dahsyat istimewa luar biasa Rasulullah ini. Kenapa kita akan ketemu jarang sakit? Emang khasiat salah satu puasa adalah sumu tasihhab. Sumu tasihhab. Puasalah kamu agar kamu sehat. Dan tolong diingat, tahajudnya Rasulullah berpanjang-panjang sampai semalaman bisa khatam Al-Quran 30 juz. Kekuatan fisik itu dibangun dengan puasanya yang luar biasa. Dan beliau tahajud berpanjang-panjang bukan di umur muda. Ya, salat itu baru diperintahkan setelah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu tahun ke 10 dari kenabian, setelah istri dan pamannya meninggal. Salat, ya. Puasa itu turun di tahun kedua Hijriah. Ramadan itu diturunkan di tahun sebelumnya Rasul puasa Asyura. Tapi Ramadan milik Muhammad Rasulullah dan diturunkan di tahun kedua Hijriah, hanya diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasul sebelum Ramadan emang amalnya sudah sangat istimewa, selalu berpuasa dan puasa Rasulullah wisol. Nanti di hadis selanjutnya, la tuwasilu fa iyyakum arada ayyuwasilu falyuwasil hatta syahr. Di hadis ini, janganlah kamu berwisol, dan siapa-siapa yang ingin melakukannya juga maka berwisolah hingga waktu sahur. Jadi di hadis lain nanti Ashabus Suffah, kenapa yang banyak bertanya, tokoh dan ketua Ashabus Suffah itu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengikuti jejak Rasulullah. Ashabus Suffah itu paling banyak berpuasa wisol karena amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik tekannya di sini, ketika kita membuka dalil-dalil tentang puasa, kita akan ketemu keluar biasaan puasa Rasulullah. Rasul puasanya bukan puasa biasa, puasa wisol. Jadi kalau kita bicara tentang amal ini luar biasa, dahsyatnya sholat ke masjid, dahsyatnya pengajian, dahsyatnya ilmu, dahsyatnya taklim, yang paling dahsyat amalan adalah puasa. Dan semulia-mulia puasa adalah puasa di bulan Ramadan. Dan setelahnya Rasul mengatakan, paling aku sukai berpuasa di bulan-bulan haram. Khusus bulan Sa'ban adalah karena Rasulullah senang ketika amalku diangkat ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau di antara kita tidak memuliakan Sa'ban, belum nyunah. Karena sunnahnya paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Ke masjid rajin tapi nggak puasa, belum istimewa. Ngaji rajin nggak berpuasa, belum istimewa. Amalan istimewa itu puasa. Yang tidak semua orang memahaminya lebih baik gitu. Lihat tadi, berarti ketika ada Rasul sangat senang ketika amal itu diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Amal diangkat saja Rasul sedang dalam keadaan puasa. Bahasa mantiknya, bahasa logikanya yang harus kita pahami, artinya ketika amal diangkat saja Rasul senang puasa. Tambah lagi ketika kita akan syakaratul maut. Orang paling mulia itu syakaratul mautnya dalam keadaan puasa. Karena amal istimewa dan dicintai Allah. Jadi ketika antum dalam keadaan puasa meninggal, luar biasa kekasih Allah. Kenapa? Yang dicintai, fa innahu li, amalan puasa milik Allah, langsung ditarik, dibawa ke pusat langsung. Jadi tidak lagi milik malaikat raqib atid, langsung yang milik amalan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Dia milikku. Turun tangan Allah. Puasa milikku, wa ana ajzi bi. Aku yang membalas semua pahalanya. Aku yang membalas semua ganjarannya. Titik. Untuk puasa. Baru sambungannya, wasiyamu junnah. Puasa itu dinding. Puasa itu perisai. Makanya nanti kalau kita pahami rukun Islam itu, syahadat adalah pondasi. As-saum, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang-tiangnya. Tiang itu tidak akan ada fungsinya kalau nggak ada dindingnya. Penguat setelah satu tiang ke tiang itu adalah dindingnya. Itulah puasa. As-saumu junnah. Puasa itu perisai.
Puasa itu hijab, puasa itu dinding. Jadi orang yang tidak berpuasa tidak punya hijab. Maka istimewanya Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Nanti apa? Syahrul Ramadan, kata Allah, syahri. Karena satu-satunya bulan yang semua umat diperintahkan untuk puasa sebulan penuh. Maka orang yang tidak puasa Ramadan tidak tahu kemuliaan keistimewaannya. Sehina-hina makhluk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sehina-hina makhluk. Karena Allah turun tangan, syahrul Ramadan syahri. Bulan Ramadan bulan Allah. Berarti ketika orang tidak berpuasa di Ramadan, dia menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena klaim Rabbaniyah di sini, syahrul Ramadan syahri. Bulan Ramadan bulanku. Mengapa Allah sampai klaim? Karena hubungannya dengan hadis ini juga. Orang berpuasa adalah milik Allah. Kullu amali ibnu Adam lahu illa shaum. Kecuali puasa milik Allah. Maka dimulakan nanti hadis lain membicarakan berbagai macam, baik di kitab Bukhari, di kitab Riyadhus Shalihin, memuliakan Ramadan. Syahrul Ramadan syahri wa ana ajzibi. Karena adanya puasa 30 hari itulah Ramadan sangat istimewa. Bulan istimewa, belum pernah ada diberikan ke Nabi yang terdahulu. Turunnya tahun kedua Hijriah, diberikan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, makhluk paling istimewa, mendapatkan keistimewaan, diberikan bulan istimewa. Sudah ada 4 bulan haram, maka bulan ini lebih istimewa dari bulan haram. Kekhususan dia yang Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Fa idza kana yaumun shaumun ahadukum fala yarfus. Nah, setelah tadi puasa itu sebagai hijab, sebagai perisai, adab berpuasa dibicarakan detil dalam hadis ini. Ini adabnya nih. Fa idza kana yaumun shaumun ahadukum, apabila hari-hari kamu dalam keadaan berpuasa, fala yarfus. Jangan berbuat rafas, kerusakan. Ini rafas ini terjadi pula ketika berpakaian ihram. Adab berpuasa jangan berbuat kerusakan. Wala yashab. Jangan berbuat dusta. Jadi kalau antum berpuasa dusta, kata Rasulullah, tidak ada pahala bagi orang yang berpuasa ketika dia banyak berdusta, maka nggak ada manfaatnya puasanya. Wala yashab, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Fala rafasa, wala yashab, wala yajhal. Jangan berbuat kerusakan, berbuat onar, teriak-teriak, jerit-jerit, itulah berbuat rafas. Dijelaskan di sini. Wala yashab, jangan berbuat onar. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Yashab ini jangan berkata dusta. Wala yajhal, jangan berbuat tingkah laku yang bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak ente berdebat, ngajak ente berkelahi, falyaqul inni shaim. Katakan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi adab berpuasa detil banget. Ada berpuasa didetilkan di sini. Jadi kalau kita sudah nahan lapar dan dahaga itu secara rukun. Tapi adabnya wala yarfas, wala yashab, wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak ente berdebat, ngajak ente berjidal, ngajak ente berkelahi, katakan inni shaim. Ada 5 adab yang harus dijaga oleh orang berpuasa. Setelah memberikan ganjaran luar biasa, artinya Allah turun tangan akan memberikan pahala bagi orang berpuasa ketika adab ini dijaga. Kalau kita tidak menjaga adab ini, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Syaratnya jaga adab ini. Fala yarfas wala yasab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatal falyaqul inni shaim. Marratain. Diulang oleh Rasulullah 2 kali. Marratain. Pengulangan Rasulullah, bahasa adab ini 2 kali diulang Rasulullah. Sudah? Baru walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la khulfun fa min siyami atyabu 'indallah yaumal qiyamah min rihil mis. Walladzi nafsu Muhammad, Rasulullah bersumpah demi pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam genggaman Allah, la khulfun fa min siyami atyabu 'indallah. Sungguh bau mulut
orang yang berpuasa itu lebih wangi atyab indallah yaumal qiyamah min rihil mis. Lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat daripada minyak misk, minyak kasturi yang ada di surga Firdaus. Makam surga tertinggi itu Jannah Firdaus. Minyak terwangi itu minyak kasturi, misk. Mulut orang yang berpuasa itu ganjaran Allah nanti saking Allah kasihkan rewardnya adalah lebih mulia, lebih wangi, lebih enak dicium nanti di akhirat dibandingkan minyak kasturi, minyak misk. Saking Allah muliakan. Ini di akhirat gitu. Jangan sampai nanti mau enggak, Rasul Allah memuliakan sampai Rasul bersumpah bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Sini gitu. Dipanggil suruh bauin. Itu urusan akhirat. Di dunia jangan sampai malah mulut ini bau. Maka sunnahnya, lihat nanti sunnah Rasul itu setiap salat 5 waktu disuruh bersiwak. Makanya nanti ulama mengatakan kalau kita pakai odol yang ada fluoride segala, maka memakruhkan karena ada rasa. Tapi yang sunnah itu pakai siwak. Setiap sholat kalau saya naruh di tempat wudhu itu kayu siwaknya, setiap mau wudhu saya pakai siwak duluan. Karena Rasulullah mengatakan kalau kamu melakukannya 5 kali sehari bersiwak, maka Allah akan jaga gigi orang yang bersiwak itu nggak akan ada bolongnya dan tahan selama 400 tahun. Ini di hadis tentang fadilah siwak. Jadi kalau kita banyak ke rumah sakit berarti kita banyak pakai odol. Merek itu sudah. Karena kita sudah banyak keranjingan dengan iklan gitu. Padahal sunnahnya siwak yang diamalkan oleh baginda Rasul. Maka Ramadan itu perbanyak gigi kita dengan siwak, kayu yang luar biasa dahsyatnya, yang Rasulullah bahkan ditaruh di kantongnya, dibawa kemana-mana oleh Rasulullah. Kadang-kadang kalau antum lihat di Mekah itu atau di Madinah ketika kita sedang umroh atau haji, kita banyak ngelihat orang itu gigit-gigit, karena emang kayu itu aman untuk orang sakit gigi pun akan hilang sakitnya. Luar biasanya. Maka ini diperintahkan, jaga mulut kita ketika puasa. Mulianya orang berpuasa, bau mulutnya pun sakti, diganjarin kelak di akhirat lebih wangi daripada minyak miski. Lisa ini farhatan. Baru reward dari Allah setelah dapat ganjaran luar biasa lagi. Bagi orang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Bahagia nih, paling gembira hidup orang itu adalah ketika dia berpuasa, kata Rasul. Bagi orang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Dikasih lagi bahagia itu 2. Maka kalau pengen selalu bahagia, puasa. Karena Rasul nyatakan lis-shaimi farhatan. Rahasia pengen hidup bahagia, banyak-banyak puasa. Karena ini hadisnya. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia idza aftara fariha. Ketika dia berbuka dia sangat bahagia. Pertama bahagia. Tapi yang kedua lebih bahagia lagi, wa idza laqiya rabbih fariha bi shaumihi. Dan dia akan berbahagia bertemu dengan Rabbnya dengan datang amalan puasanya. Luar biasa, orang bahagia itu orang yang banyak puasa. Maka berseri-seri hidupnya, nikmat, nggak kelihatan tua. Awet muda orang berpuasa, karena jaminannya hadis ini. Bagi orang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika bertemu dengan sang Rabb. Masya Allah, tabarakallah. Ketika bertemu dengan Rabb-nya yang paling berbahagia orang yang berpuasa. Jaminan Allah. Ya. Jadi ketika berbuka bahagia, dan tolong diingat bahagianya bukan malah berlebihan dalam senang ya, datangnya azan itu senang luar biasa. Ini menunjukkan luar biasanya sanjungan Allah kepada amalan puasa. Asyamu junnah fa idza kana ahadukum, ini enggak berjauhan. Nanti di hadis lain, ini yang lebih luar biasa. Asyamu wal Qur'an yasfahani li 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu asyamu ay rabb ma'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar fasafi'ni fi wa yaqul al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fasyafi'ni fi fayasfahahuma. Puasa dan Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat. Puasa dan Al-Qur'an adalah pemberi syafaat.
Jadi orang yang banyak berpuasa, orang yang banyak tilawah Quran, orang yang bersiap-siap akan menjadikan syafaat kedua ini di hari akhir. Yasfahani, bagi hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Berkata puasa, ya Allah, engkau larang ia makan, ia minum, ia meneruskan syahwatnya kepada istrinya. Kita udah tahu semua nih, makan nasi, makan dengan segala lauknya kapanpun halal gitu. Tapi ketika kita puasa, haram. Hubungan suami istri itu halal, tapi ketika puasa jadi haram. Maka di sini puasa itu langsung dia nahan lapar, dia tidak minum, dia nahan syahwatnya di siang hari sampai ke sore. Fa syafi'ni fi, maka aku akan menjadi pemberi syafaat kepadanya kelak di yaumil mahsyar. Wa yaqulul Quran, berkata pula Quran, mana'tuhun naum, dia menahan dirinya dari kantuk billail. Fayasfi'ni min fihi fayasfahani, maka aku akan memberikan syafaat ya Allah. Lihat, Quran itu memberi jaminan bagi orang yang sampai terkantuk-kantuk. Jadi ngantuk-ngantuk baca Quran itu sudah diingatkan Allah, wajar. Emang penyakit kita nih, kalau baca Quran 5 menit aja udah ngantuk banget gitu. Baca WA, baca HP, main WA berjam-jam nggak ada ngantuknya gitu. Karena nggak ada iblis itu. Kalau lagi baca Quran itu tadi, sampai mereka terngantuk-ngantuk bersiap-siap, nggak ada masalah antum ngantuk. Kenapa? Fayasfi'nahi. Keduanya, puasa dan Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang dakwah melakukannya. Semoga kita semua pelaku saum dan pelaku tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Di hadis lain, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu thumma ataituhu thaniyatan faqala alaika bis-shaum. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada tandingannya amalan puasa itu. Lalu saya datang lagi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia berkata, Abu Umamah yang meminta ini, ya Rasulullah, apalagi amalan yang mulia, hendaklah engkau berpuasa. Luar biasa nih hadisnya. Tidak ada tandingan amalan puasa. Jadi amalan yang nggak ada tandingnya tadi sudah jelas nih. Saya dari awal udah ngomongkan, semua amal itu untuk ente semua, kecuali puasa milik Allah. Langsung berhadapan dengan pusat sentralnya, langsung digenggam oleh Allah. Gitu. Setelah itu Rasul mengatakan, alaika bisawm fa innahu la idla lahum thumma thaniyatan faqala alaika bisawm. Tidak ada tandingannya amalan puasa. Hendaklah kamu berpuasa karena amalan nggak ada tandingannya. Datang lagi dia kedua kali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan paling mulia? Faqala alaika bis-shaum. Maka kerjakanlah puasa karena amalan ini enggak ada tandingnya. Jadi orang yang ngerti amalan terbaik dalam hidup, maka dia tidak akan pernah meninggalkan puasa karena kemuliaannya. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jangan sampai hadis-hadis lain diungkap, amal-amal lain seakan-akan istimewa, tapi amalan paling istimewa ini dianggap cuek. Tambah lagi di bulan Sya'ban ini, malas puasa lagi. Atau yang lebih parah, nanti puasanya hanya pas tanggal 15 Sya'ban, atau dikenal dengan puasa nisfu Sya'ban doang gitu. Enggak, puasa utama Sya'ban paling banyak. Jadi kalau antum tidak banyak mengerjakan puasa Sya'ban hampir sebulan penuh, bagaimana antum mengakukan ahlu sunnah? Karena sunnah utama Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hebat antum ke sholat 5 waktu ke masjid? Enggak, belum ada amalan terbaik. Amalan yang enggak ada tandingannya adalah puasa. Kerjakan puasa. Makanya saya paling senang kalau sudah diajak ngobrol di sini, nontonnya antum lagi makan. Nikmat banget gitu. Dapat pahala berlipat-lipat orang puasa itu. Menontonin orang sedang makan saja bagi orang berpuasa itu udah pahala jariah. Tambah lagi sudah dikatakan tidak ada amalan tandingan puasa itu. Amalan paling sakti, jimat paling hebat, kasarnya gitu. Perbuatan paling dicintai Allah adalah puasa. Saya lanjutkan. La yasumu 'abdun yawma fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumun nari an wajhihi sab'ina kharifa. Masyaallah tabarakallah. La yasumu 'abdun, tidaklah berpuasa seorang hamba yauman fi sabilillah, pada hari dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Jihad itu bisa jihad qital, ini tidak mengatakan jihad qital. Bisa terjadi antum nyari nafkah, keluar rumah, setiap orang nyari nafkah itu jihad.
Istri yang berbakti taat kepada suami, izin dengan suami dalam keadaan diberikan izin untuk puasa jihad. Illa ba'adallahu bidzalika yaumun nar, kecuali Allah akan jauhkan daripadanya neraka jahanam dari wajahnya, dari dirinya, sab'ina kharifa, 70 tahun jaraknya. Luar biasa. Neraka dijauhkan 70 tahun, hitungan kharifat, hitungan akhirat. Allahu Akbar. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia kali 70. 70 tambah 1000, 70.000 tahun. Sehari berpuasa di dalam jihad fisabilillah. Jangan langsung sholat dulu, karena isyraq itu harus nunggu 10-15 menit. Ini lagi waktu matahari terbit, waktu dilarangnya sholat. Ini kadang-kadang jangan salah paham nih. Makanya ketika nanti ini bunyi, karena dia 5:57 nggak salah hari ini. 5:58. Artinya panjangkan 10-15 menit. Karena ini waktu dilarangnya sholat itu ketika akan terbit matahari. Jangan melakukan sholat sebelum kasih jeda paling sedikit 10-15 menit. Kalau saya ngambil paling amal 15 menit. Baru silakan mau sholat. Jangan buru-buru. Tolong jangan melakukan sholat di waktu dilarang akhirnya. Bukan dapat pahala masa. Itu. Innalil jannati bab yaqulu rayyan yaqulu yaumal qiyamah aina shaimun fa idza dakhala akhiruhum aghliqu dzalikal bab. Allahu akbar, lebih mulia lagi. Sudah milik Allah, sudah tidak ada tandingannya, sudah di sini la yasumu abdun yauma fi sabilillah, pahalanya 70 tahun hitungan akhirat. Di ujungnya innalil jannati bab, sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu, yaqulu lahu rayyan, dikatakan pintu itu bernama babur rayyan, pintu ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, berkata di hari kiamat, aina shaimun, pintu itu berkata di kiamat, mana orang-orang yang berpuasa, di mana orang-orang yang melakukan puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqu dzalikal bab, dan ketika semua orang yang berpuasa telah masuk ke dalamnya, maka pintu rayyan menutup diri. Khas pintu surga lain itu sesuai namanya. Orang berpuasa akan masuk, orang yang sholat akan masuk dari babus sholat, orang sodako akan masuk dari bab sodako. Tapi khusus puasa babnya tersendiri, babur rayyan. Jannahnya khas, namanya tersendiri, babur rayyan. Hanya dimiliki bagi orang yang berpuasa. Surga ar-rayyan khas, tidak ada makhluk lain yang masuk kecuali para pelaku puasa. Kalau adab yang disabdakan Rasulullah dikerjakan dengan stabil dan aman, orang berpuasa tidak usah repot-repot, langsung masuk surga, janji Allah, karena mulianya puasa. Ini Bapak Ibu sekalian gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya bulan yang spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Yang lain cuma disebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabin yauman khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Ada 4 bulan haram. Itu Allah sebutkan secara global. Tapi yang langsung spesifik syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Ramadan itu hanya 2 amalannya, puasa dan Al-Qur'an. Maka panggilannya, lihat, setiap panggilan istimewa itu dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisas. Ayat-ayat istimewa panggilannya kutiba. Karena pesan langit kepada makhluk istimewa. Maka kutiba alaikumusiyam, akhir dari siam itu adalah takwa. Kalau beriman boleh semua orang beriman. Tapi iman yang menajam itu iman sahabat. Akhir dari iman bagi orang bertakwa. Kenapa setelah diwajibkan puasa
akhir dapatnya takwa. Karena dasarnya hadis-hadis yang menceritakan keluar biasaan para pelaku puasa, ganjarannya langsung takwa. Jadi amalan terbaik itu puasa karena la'allakum tattaqun. Hasil orang-orang berpuasa menjaga adab yang di fala yarpus wala yazhab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ada 5 adab yang harus dijaga. Maka hasil adab antum yang diresapi, puasa itu keresapan batin. Maka tempatnya takwa. Balasannya takwa. Itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Baru yang kedua, nih, maka saya pengen mengatakan kalau antum baca siro kajian, saya sih emang menyarankan, saya kalau Ramadan dulu saya hobi banget ngisi ceramah di Ramadan. Setelah itu saya menutup. Kenapa? Para imam-imam mazhab 4, imam mazahib 4 itu kalau sudah datang Ramadan mereka tutup semua madrasahnya, mereka tutup semua kajian ilmunya, mereka tutup semua taklimnya. Ramadan bulan mereka bersama Al-Quran. Maka di sini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Naik lagi surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sudah spesifik Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Lebih spesifik lagi di Al-Qadar, titik turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka bahasa ana dengan tegas mengatakan Ramadan itu puasa dan Quran. Ramadan itu puasa dan hataman. Titik. Gak ada malah. Jadi Ramadan bukan bulan ceramah, bukan bulan pengajian, bukan bulan taklim. Di luar Ramadan taklim antum mau tiap malam, tafadhol. Karena para sahabat nanti di sini Rasulullah itu dengan malaikat selama Ramadan, ya Rasulullah dengan malaikat selama Ramadan itu adalah tadarusan. Kalau bahasa kita sini, simaan. Selama Ramadan 30 hari turun malaikat ke muka bumi, simaan malaikat Jibril dengan Rasulullah, hanya dengan Quran, gak ada yang lain. Baginda Rasul saja, Nabi paling mulia, setiap hari simaan dengan malaikat, hanya Al-Quran, gak ada yang lain amalan. Mazhab Indonesia Syafi'iyun. Tahukah antum Imam Syafi'i berapa kali hataman di bulan Ramadan? Tahu? Imam Syafi'i hataman di bulan Ramadan 60 kali hataman Qur'annya. Allahu Akbar. Halo ayuhal Syafi'iyun yang bermazhab Syafi'i, jangan ngaku doang gitu. Saking mulianya Imam Syafi'i, tidak ada amalan lain, dia tinggalkan semuanya. Dalam Ramadan Imam Syafi'i hataman Qur'annya 60 kali. Sehari 2 kali hatam. Sahur sampai ke azan maghrib 1 kali. Dari azan maghrib sampai ke subuh sekali. Imam Syafi'i itu tidurnya pun masih baca Quran. Karena dia hatam Quran 30 juz bersanad. Bahkan Imam Syafi'i itu salah satu pemilik qiraah. Yang suaranya sangat merdu Imam Syafi'i. Luar biasanya. Sehari hataman Quran 2 kali. Selama Ramadan 60 kali Imam Syafi'i hatam. Jelas? Mafhum? Ya, artinya amalan terbaik setelah puasa tilawah Quran, dia akan memberikan syafaat. Maka tidak ada amalan lain di Ramadan. Lihat nanti kiai-kiai di Jawa itu yang punya pesantren-pesantren, santri diliburkan Ramadan. Sudah dia duduk di masjidnya, nanti ada rehel dan Quran. Sebentar-bentar masuk buka Quran, sebentar-bentar sholat buka Quran. Nggak ada kerja lain, pengajian semua ditutup, hanya baca Quran. Ya. Jelas? Taklim semua ditutup. Ini enggak, nanti Ramadan malah banyak banget taklimnya. Saya dulu ngerasakan tuh, diundang kajian subuh, nanti kajian duha, duhur di kantor-kantor. Habis dari kantor nanti pengajian ibu-ibu jam 2 sampai ke asar. Habis asar nanti saya ngisi di radio iftar. Di radio-radio ngundangin. Sudah, malamnya ceramah di waktu tarawih. Habis waktu untuk ceramah karena di situ lagi talisnya gitu. Undangan dari mana-mana gitu. Padahal bulan ini hanya dengan
Quran, puasa Quran, titik, nggak ada yang lain. Maka tolong pahami, luar biasa bulan istimewa ini jangan dianggap sepele. Pak, Bu, syaratnya satu, muliakan bulan Ramadan, jangan sama dengan yang lain. Karena syahrul Ramadan syahri. Jadi harusnya, kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa suffidatis syayatin wa nazalat malaikah. Apabila datang bulan Ramadan, Allah bukakan seluas-luasnya pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu iblis, dan Allah turunkan malaikat rahmat ke muka bumi. Maka sunnahnya masuk Ramadan, baca sirah kembali, sahabat itu berbondong-bondong membersihkan masjid, membersihkan rumah, membagusin rumah, mempercantik rumah di Ramadan. Rumah yang banyak foto-foto tutup selama Ramadan. Rumah yang ada patung, hancurkan patungnya, karena malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah yang banyak bergentayangan macam-macam. Ramadan malaikat turun. Yang jadi masalah negeri ini unik. Masuk Ramadan cuek-cuek, mau Idul Fitri rumah dicet. Halo, malaikat balik, ente baru siap-siap. Ngapain? Ya? Hordeng diganti. Cakep, mau lebaran gitu. Ngapain gantinya? Mau ganti hordeng, ibu-ibu, gantinya sekarang nih. Diwangiin. Kalau baca apa nih, ada yang pewangi-pewangi, rumah yang wangi malaikat senang berdiam di sana. Maka sunnahnya masuk Ramadan nih, ambal dicuci, dibersihin, bukan cuma pakai vakum. Undang tukang bersihin ambal masjid, dibuat masjidnya wangi. Nggak ada yang namanya kelihatan dekil. Ketika kotor dekil, malaikat nggak akan masuk ke masjid itu. Karena sebulan full malaikat semua turun ke muka bumi melihat tingkah laku anak cucu Adam. Maka sunnahnya bersihin rumah, ngecat rumah, ganti hordeng, ngerapiin rumah di bulan Sya'ban, agar nanti di Ramadan rumah-rumah kita sudah istimewa, dimasukin oleh para malaikat. Semoga kita semua paham, istimewanya Ramadan adalah bulan Allah. Maka jadikan rumah kita itu indah. Kalau bisa, saya hidupkan, sekarang udah enak, kalau dulu nggak ada, hidupkan 24 jam, jangan mati lagi. Apa nih, speaker apa? Bluetooth apa namanya? Speaker aktif segala, beli speaker yang 300-400, hidupkan 24 jam Al-Quran di rumah, nggak boleh mati. Karena bulan ini bulan Quran. 24 jam orangnya tidur, Al-Quran masih langsung, karena bulan Quran. Kalau Imam Syafi'i hataman sehari 2 kali, kita minimal jangan sampai berhenti, kalau bisa hataman. Saya pernah merasakan, kalau ente pengen sholatnya seperti Rasulullah di Ramadan, Rasulullah sholat Ramadan itu dalam sehari bisa hatam 30 juz Qiyam Ramadannya Rasulullah. Maka nanti kita akan ketemu sirah sholat tahajud Rasulullah. Ada seorang sahabat yang ikut, rakaat pertamanya saja berapa juz? 7-8 juz. Selesai Al-Baqarah, sahabat paling nanti berhenti di Ali Imran. Lewat Ali Imran dia aku bertawakal kepada Allah. Saking gak husuknya sahabat ini ikut Rasulullah. Habis Ali Imran, Rasulnya langsung melanjut ke An-Nisa. Habis An-Nisa, Rasul lanjut ke surat Al-Maidah. Habis Al-Maidah, Al-An'am. Baru selesai di Al-A'raf. 1 rakaat tahajud Rasulullah 7 surat diselesaikan. 7 surat itu 8 juzan. 1 rakaatnya Rasulullah. Kalau antum pengen merasakan, siapa yang mau, ayo hari ketiga, keempat atau hari Ahad kita pergi. Saya sudah merasakannya. Sholat Qiyamul Lail 30 juz hanya ada di Indonesia, di Temboro. Masjid punya saudara kita Jama'atut Tabligh yang luar biasa hebat. Nanti di sana tuh ada sholat yang semalam 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, melangkah langsung 10 juz. Nanti ada grupnya yang sholat 10 juz, ada yang 15 juz. Habis 15 langsung 30 juz. Saya cicip yang 30 juz, Masya Allah. Mulai setelah sholat Isya, baru berakhir jam 4 kurang seperempat. Selesai 30 juz. Murotal imamnya anak-anak muda luar biasa. Jadi kalau pengen tahu dahsyatnya sholat Qiyamul Lail yang 30 juz dalam semalam, itu ada di negeri ini hari ini. Pergi antum ke Temboro, ciciplah di sana. Jangan wisata kemana-mana, mau wisata Quran saatnya Ramadan. Datangin hataman tahajud 30 juz. Mau? Ayo silakan dijadwal berapa orang, saya siap ikut bareng ya.
30 juz dalam semalam mereka hatamkan. Karena itulah kemuliaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena kita akan masuk bulan bermaaf-maaf itu masuknya Ramadan. Jazakumullah khairan katsir.